Pada zaman dahulu, dunia menyaksikan kemunculan dua raja besar yang bukan hanya melambangkan kekuatan dan kejayaan duniawi, tetapi juga menjadi simbol kesombongan yang berujung pada kehancuran. Mereka adalah Namrud, penguasa Babilonia, dan Fir'aun, raja Mesir. Kedua pemimpin ini terkenal bukan hanya karena luasnya wilayah kekuasaan mereka, tetapi juga karena klaim mereka yang paling mencengangkan, menganggap diri mereka sebagai Tuhan. Namun dalam kisah ini, perhatian kita akan tertuju pada Namrud, raja Babilonia yang legendaris. Sebuah cerita yang syarat dengan intrik, kesombongan, serta akhir yang menjadi pelajaran bagi siapa saja. Ini adalah kisah tentang bagaimana kekuasaan yang melampaui batas akal dan keimanan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran yang tak terelakkan. Sahabat Coba Islam yang kami hormati, sebelum kita menyelami kisah ini lebih jauh, kami mengajak Anda untuk menyimak video ini hingga akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, serta tinggalkan komentar jika ada hal yang perlu diklarifikasi dalam kisah ini. Bismillah, mari kita mulai. Babilonia, setelah masa kaum Ad dan Tsamud berlalu, peradaban manusia terus berkembang pesat. Di sepanjang tepian sungai Eufrat dan Tigris, berdirilah peradaban megah Babilonia, yang terkenal dengan bangunan-bangunan raksasanya yang menjulang tinggi, tak kalah dengan peninggalan kaum Ad dan Tsamud. Bangsa Babilonia mewarisi keahlian dalam memahat batu, membangun struktur monumental, serta menciptakan kota-kota yang tertata dengan kompleks. Babilonia menjadi pusat peradaban yang maju dalam berbagai aspek, mulai dari strategi militer hingga sistem hukum yang membentuk tatanan sosial yang teratur. Di tengah peradaban besar ini, lahir seorang tokoh legendaris yang kelak mengguncang sejarah dunia. Ia adalah Namrud bin Kan'an bin Kush bin Syam bin Nuh. Namanya akan dikenang sebagai penguasa pertama yang menaklukkan dunia dari timur hingga barat. Seorang raja yang menyatukan wilayah luas di bawah kekuasaannya dengan tangan besi. Namun perjalanan menuju takhta kekuasaan ini dimulai dengan kelahiran yang tak biasa, dipenuhi pertanda misterius serta pertarungan takdir yang kejam. Kehadiran Namrud di dunia bukanlah sesuatu yang disambut dengan kegembiraan. Ibunya, seorang wanita yang diselimuti aura misteri, merasa kelahirannya membawa firasat buruk. Sementara itu ayahnya, Kan'an, seorang pemburu tangguh yang dikenal akan kekuatannya, justru menyambut kelahiran putranya bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan ketakutan yang mendalam. Saat pertama kali menatap bayi yang baru lahir itu, ia berbisik dingin kepada istrinya. Anak ini akan membawa keburukan, bunuh dia atau buang ke tempat terbuka. Sang ibu terdiam, hatinya bergetar mendengar perintah kejam tersebut. Meski berat, ia merasa tak memiliki pilihan. Maka di tengah malam yang sunyi, di bawah cahaya bulan pucat yang mengintip dari balik awan, ia membawa bayi kecil itu ke padang rumput di luar desa. Di antara kawanan sapi yang tengah merumput, ia meletakkan Namrud yang baru lahir. Dengan dada yang sesak dan hati yang penuh kegelisahan, ia menoleh untuk terakhir kalinya, berharap alam segera melupakan bayi itu dan menjadikannya bagian dari kematian yang senyap. Namun, alam tampaknya menolak takdir yang hendak ditentukan oleh manusia. Tak seekor pun sapi mendekati bayi itu. Hewan-hewan tersebut justru menjauh, seakan merasa takut terhadap sosok mungil yang baru saja hadir di dunia. Melihat kejadian itu, wanita tersebut semakin gelisah. Namun, dengan hati yang berat, ia tetap melangkah pergi, meyakini bahwa keputusannya sudah bulat. Disinilah takdir ilahi mulai campur tangan. Namrud, yang tergeletak sendirian di tanah lapang, bukanlah bayi biasa. Ketika harapan akan hidupnya nyaris sirna, seekor macan tutul betina mendekatinya dengan penuh kehati-hatian. Bukannya memangsa, hewan liar itu justru berjongkok dan mulai menyusui Namrud dengan kelembutan yang tak pernah terbayangkan dari seekor pemangsa buas. Alam seakan tunduk pada kekuatan yang lebih besar, melindungi bayi itu dan menjadikannya bagian dari kehidupan liar di hutan. Hari-hari berlalu, hingga kabar tentang seorang bayi yang disusui oleh macan tutul menyebar ke seluruh desa. Penasaran dengan kisah ajaib tersebut,
Para penduduk berbondong-bondong menuju tempat di mana bayi itu ditemukan. Ketika mereka menyaksikan sendiri pemandangan yang luar biasa itu, rasa takjub menyelimuti mereka. Di mata penduduk, ini bukan kejadian biasa. Ini adalah tanda dari kekuatan gaib. Mereka pun membawa bayi itu ke desa, membesarkannya dengan perasaan kagum bercampur ketakutan. Waktu terus berjalan, dan Namrud tumbuh menjadi pemuda yang kuat, penuh ambisi tetapi juga sulit dikendalikan. Sejak kecil, ia menunjukkan bakat alami dalam memimpin serta kemampuan memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Ia mengumpulkan anak-anak muda lain, membentuk kelompok pengacau yang sering menimbulkan keributan di jalanan. Keberanian dan karisma Namrud membuatnya dihormati sekaligus ditakuti. Orang-orang dewasa di desa mulai melihatnya bukan sekadar sebagai pemimpin kelompok pembuat onar, tetapi sebagai ancaman nyata yang sulit dihentikan. Mereka membicarakannya di belakang, mengutuk namanya, namun tak seorang pun berani menantangnya secara langsung. Kabar tentang Namrud muda akhirnya sampai ke telinga Kan'an, ayahnya, yang selama ini tidak mengetahui keberadaan anaknya. Tanpa menyadari bahwa pemuda yang tengah mengacau adalah darah dagingnya sendiri, Kan'an merasa reputasinya sebagai penguasa mulai terancam. Ia tak bisa membiarkan anak liar itu terus membuat kekacauan. Dipenuhi amarah, Kan'an mengerahkan pasukannya untuk menghadapi pengacau yang semakin berani itu. Pasukan Kan'an berbaris menuju tempat Namrud dan kelompoknya berkumpul. Di tengah hamparan padang luas, dua kelompok itu akhirnya saling berhadapan. Tanpa mengetahui bahwa pasukan yang datang dipimpin oleh ayahnya sendiri, Namrud tetap berdiri tegak. Dengan penuh ketenangan, ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para pengikutnya yang siap bertarung di bawah komandonya. Saat Kan'an menatap sosok Namrud di kejauhan, ada sesuatu yang terasa familiar. Namun, amarahnya yang membara mengaburkan segala pemikiran. Aku sendiri yang akan menghabisinya, desisnya penuh kebencian. Bentrokan pun tak terelakkan. Meskipun pasukan Kan'an lebih berpengalaman, mereka mulai terdesak oleh keganasan serta keberanian kelompok Namrud. Sementara itu, Namrud bertarung seperti serigala kelaparan, mengempaskan siapa saja yang berani mendekatinya. Hingga akhirnya, kedua pemimpin itu bertemu dalam pertarungan penentu. Mereka saling menyerang dengan keganasan luar biasa. Kan'an, meski lebih tua, masih menyimpan kekuatan besar. Namun kemarahannya membuat gerakannya kasar dan kurang terarah. Sebaliknya, Namrud yang lebih muda dan lincah bertarung dengan ketenangan serta ketepatan. Dalam satu serangan cepat, pedang Namrud melesat dan menebas Kan'an. Suara tajamnya pedang menembus daging terdengar mengerikan. Kan'an terhuyung, menatap pemuda yang baru saja melukainya. Mata mereka bertemu sesaat, ada sesuatu dalam tatapan itu, sebuah pengakuan yang samar bahwa mereka lebih dari sekadar musuh. Namun tubuh Kan'an sudah terlalu lemah untuk mengucapkan sepatah kata pun. Kan'an jatuh ke tanah. Napas terakhirnya menghembus dalam kesunyian. Tanpa menyadari siapa yang baru saja ia bunuh, Namrud berdiri di atas jasad Kan'an, dipenuhi euforia kemenangan. Namun tanpa ia sadari, takdir telah mengikat rantai nasib yang kelak, akan membawanya menuju puncak kekuasaan, sekaligus jurang kehancuran yang tak terelakkan. Dengan kematian Kan'an, Namrud mengambil alih seluruh wilayah yang sebelumnya dikuasai ayahnya. Tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Dalam waktu singkat, ia memperluas kekuasaannya, menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Namrud bukan lagi sekadar pemimpin kelompok pengacau, melainkan seorang raja yang semakin kuat dan haus akan kekuasaan. Setiap kali menaklukkan sebuah kerajaan, Namrud tidak hanya merebut wilayah mereka, tetapi juga membawa harta, tawanan, serta tentara untuk memperkuat pasukannya. Dari timur hingga barat, semua tunduk pada perintahnya. Namanya mulai menggema ke seluruh penjuru dunia sebagai penguasa yang tak terkalahkan. Namun, di balik kejayaannya, ada perasaan yang terus menghantuinya, sesuatu yang terasa kosong di dalam dirinya. Meski seluruh dunia kini berada di bawah kakinya, ada sesuatu yang tak pernah bisa ia genggam. Tanpa disadari, perasaan itu adalah akibat dari darah yang telah ia tumpahkan,
darah ayahnya sendiri. Di puncak kejayaannya, Namrud jatuh cinta pada sosok yang selama ini selalu ada di sisinya, ibunya sendiri, Semiramis. Wanita yang selama ini ia anggap sebagai pelindung, kini menarik hatinya dengan cara yang berbeda. Hubungan mereka yang seharusnya suci berubah menjadi cinta terlarang. Dalam satu keputusan yang kelam, Namrud menikahi ibunya sendiri. Semiramis, wanita penuh rahasia dan ambisi, menerima pernikahan ini dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada kebanggaan dalam dirinya, tetapi juga ketakutan akan kutukan yang mungkin mengiringi hubungan terlarang ini. Semiramis bukan hanya cantik luar biasa, tetapi juga penuh teka-teki. Di balik senyumannya yang memesona, tersimpan ambisi dan tipu daya. Dalam lubuk hatinya, ia menyadari bahwa tindakan ini bukan hanya menentang norma dan hukum alam, tetapi juga bisa memancing murka kekuatan yang jauh lebih besar. Namun, di balik gemerlap takhta dan kekuasaan yang mereka bangun bersama, Semiramis memilih untuk mengabaikan bisikan ketakutan dalam dirinya. Sementara itu, Namrud yang telah lama menganggap dirinya lebih dari sekadar manusia, semakin yakin bahwa ia ditakdirkan untuk menguasai segalanya. Keyakinannya semakin kuat oleh desas-desus yang berkembang di kalangan rakyat, bahwa dirinya lahir dari seorang perawan dan telah dilindungi oleh kekuatan alam sejak bayi. Pengakuan Semiramis yang pernah mengatakan bahwa ia tidak pernah disentuh oleh manusia, hanya memperkuat ilusi Namrud bahwa dirinya adalah anak para dewa. Pernikahan dengan ibunya sendiri menjadi bukti terakhir yang meyakinkannya bahwa ia adalah penguasa sejati dunia. Dengan Semiramis di sisinya, Namrud mulai merancang ambisi yang lebih besar, bukan sekadar menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, tetapi juga menantang langit itu sendiri. Baginya, kekuasaan di bumi tak lagi cukup. Ia ingin merebut surga, mengambil tempatnya di antara para dewa, atau bahkan mengklaim takhta Tuhan. Semiramis menyadari bahaya dari ambisi ini, namun ia tidak berusaha menghentikannya. Sebaliknya, ia justru menjadi pendukungnya meskipun di dalam hatinya tersimpan keraguan. Bersama-sama, mereka memerintahkan pembangunan sebuah menara raksasa yang menjulang ke langit, menara yang kelak dikenal sebagai Menara Babel. Bangunan megah ini bukan sekadar simbol kejayaan tetapi juga wujud tantangan Namrud terhadap kekuatan yang lebih tinggi. Dalam pidato-pidatonya, Namrud semakin berani menyatakan dirinya bukan hanya sebagai raja di bumi, tetapi juga sebagai penguasa segala sesuatu. Tak ada yang bisa menghentikanku, serunya di hadapan para pengikutnya saat menara itu mulai menjulang. Bahkan langit akan aku taklukkan, aku akan menjadi lebih besar dari siapapun, lebih besar dari Tuhan yang kalian sembah. Dan aku akan berdiri di sisimu, bisik Semiramis lembut di telinganya. Namun di dalam hatinya ia merasakan ketakutan yang semakin mendalam. Setiap pagi, Namrud bangun lebih awal, lalu mandi dengan air sungai yang telah dicampur emas dan rempah-rempah pilihan. Setelah itu, ia mengenakan pakaian kebesarannya, terbuat dari sutra paling mahal, dihiasi emas dan permata yang berkilauan. Di kepalanya bertengger mahkota emas megah, lambang kejayaan dan kekuasaannya atas Babilonia. Ia kemudian berjalan menuju singgasana emasnya yang besar, di mana ratusan pengikutnya telah berkumpul, menatapnya dengan penuh rasa kagum sekaligus takut. "Tuanku yang agung, Tuhan kami, Engkaulah penguasa langit dan bumi," seru salah seorang pengikutnya, bersujud dalam-dalam di hadapan Namrud. Namrud hanya menyunggingkan senyum penuh kesombongan. Ia duduk dengan anggun di atas singgasananya, menikmati pemujaan yang diberikan kepadanya. Di hadapannya, para pengikut, termasuk istri dan anak-anaknya, bersujud, mengakui dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. "Sujudlah kepadaku dan nikmatilah perlindunganku," ucap Namrud lantang. Suaranya menggema di seluruh aula istana yang luas. Tak ada satu pun yang berani menentangnya. Bagi rakyat Babilonia, Namrud bukan sekadar raja, tetapi dewa yang hidup. Ia mendirikan patung-patung dirinya di setiap sudut kota dan desa, dan siapapun yang menolak menyembahnya akan dihukum mati tanpa ampun. Sebagian besar rakyat tunduk karena ketakutan, sementara yang lain benar-benar percaya
bahwa Namrud adalah entitas ilahi. Namun di balik segala kemegahan dan kekuasaan yang ia miliki, perlahan-lahan kecemasan mulai menyelinap ke dalam hatinya. Suatu malam, setelah pesta besar di istananya, Namrud tertidur di kamar megahnya yang dikelilingi ukiran emas dan batu mulia. Malam itu seharusnya seperti malam-malam sebelumnya, dipenuhi mimpi-mimpi indah tentang kejayaan dan kekuasaan. Namun kali ini berbeda. Dalam mimpinya, ia melihat kerajaannya runtuh dalam sekejap. Kota-kota terbakar, istananya terbelah oleh kilat, dan rakyatnya tergeletak tak berdaya. Namun, yang paling mengerikan adalah sosok seorang anak kecil yang berdiri di tengah kehancuran itu, menatapnya dengan tatapan penuh ancaman. Dengan tangan yang gemetar dan mata yang masih dipenuhi bayangan mengerikan, Namrud terbangun. Keringat dingin membasahi dahinya dan dadanya naik turun dengan napas yang memburu. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu mengerikan. Keesokan paginya, ia segera memanggil para penasihatnya termasuk Azar, seorang pemahat patung terkenal yang juga merupakan ayah dari Ibrahim alaihissalam. Di aula besar istana, para penasihat berkumpul dalam keheningan. Azar berdiri di sisi kanan Namrud dengan kepala menunduk, seperti kebiasaannya. Apa arti mimpi ini? Suara Namrud bergetar, sesuatu yang jarang terjadi. Aku melihat kehancuran kerajaanku. Apakah ini sebuah pertanda? Para penasihat saling bertukar pandang dengan cemas. Tak seorang pun berani menjawab. Mereka melihat sesuatu yang berbeda dari sosok raja mereka. Namrud yang biasanya angkuh dan percaya diri kini tampak pucat. Ketakutan tergambar jelas di matanya. Azar, yang dikenal bijaksana, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Tuanku, mimpi seperti ini tidak boleh diabaikan. Bisa jadi ini adalah peringatan dari alam, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih besar, ujarnya dengan hati-hati. Namrud terdiam. Ia tak pernah percaya pada Tuhan atau hal-hal gaib, namun mimpi itu terasa begitu nyata. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang menantang kekuasaannya. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya akhirnya. Nada suaranya terdengar gelisah. Salah satu penasihat yang dikenal memiliki kemampuan meramal maju ke depan. Tuanku, menurut ilmu yang kami pelajari, mimpi seperti ini menandakan bahwa malam ini akan lahir seorang anak yang kelak, menjadi ancaman bagi kekuasaanmu. Anak itu akan membawa kehancuran seperti yang engkau lihat dalam mimpi. Mata Namrud menyipit. Seorang anak, gumamnya. Bagaimana mungkin seorang bayi bisa mengguncang kekuasaanku? Namun, tak ingin mengambil risiko, Namrud segera memberikan perintah dengan amarah membara. Tangkap semua bayi laki-laki yang lahir malam ini. Bunuh mereka semua. Aku tidak akan membiarkan siapapun meruntuhkan kekuasaanku. Perintah itu segera dijalankan. Pasukan Namrud menyebar ke seluruh Babilonia, menggeledah setiap rumah, mencari bayi laki-laki yang lahir pada malam itu. Setiap rumah digeledah, setiap tangisan bayi diawasi dengan ketat. Tak satu pun yang luput dari pengawasan para prajurit. Malam itu, puluhan bayi laki-laki dibantai tanpa ampun, semua demi mencegah takdir yang Namrud takutkan. Namun di sebuah rumah kecil yang tersembunyi di balik bukit-bukit Babilonia, seorang bayi laki-laki terlahir ke dunia. Dialah Ibrahim, yang kelak akan menjadi nabi besar dan penantang kesombongan Namrud. Azar, ayah Ibrahim, yang juga merupakan pemahat patung kepercayaan raja, menyadari bahwa kelahiran anaknya adalah sesuatu yang luar biasa. Sejak awal, ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada putranya. Tapi demi melindunginya, Azar merahasiakan kelahiran Ibrahim dari raja dan pasukan kejamnya. Sementara itu, di seluruh Babilonia, perintah Namrud dilaksanakan dengan kekejaman tanpa batas. Prajurit bersenjata pedang dan tombak menyerbu setiap rumah, mencari bayi laki-laki yang lahir malam itu. Jeritan para ibu yang kehilangan buah hati mereka menggema di setiap sudut kota, menciptakan suasana penuh ketakutan dan kesedihan. Namun, di tengah keganasan itu, ada satu rumah yang terselamatkan, rumah Azar. Di dalamnya Azar berlari masuk ke kamar dengan wajah pucat dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Napasnya tersengal, seolah baru saja melihat neraka di depan matanya.
Di sudut kamar, istrinya tengah menimang bayi mereka yang baru lahir. Ia memandang suaminya dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Azar, ada apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Azar menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya sebelum berbicara. "Namrud." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara tertahan. "Namrud telah memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir malam ini dibunuh." Istrinya tersentak, matanya membesar karena ketakutan. Dengan erat ia mendekap bayinya, seolah ingin melindunginya dari dunia luar. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus pergi?" bisiknya dengan putus asa. Azar menatap istrinya dalam-dalam. Lalu, dengan suara yang pelan namun penuh ketegasan, ia menjawab, "Kita harus membawa bayi ini ke tempat yang aman jauh dari kota ini," kata Azar dengan suara tegas. "Hanya di tempat yang tak terjangkau oleh Namrud dan prajuritnya, kita bisa menyelamatkannya." Tanpa membuang waktu, Azar membawa istri dan bayinya ke sebuah gua tersembunyi di luar Babilonia. Tempat itu terpencil jauh dari hiruk-pikuk kota dan hampir tidak diketahui oleh siapapun. Di dalam gua itulah bayi mereka tumbuh dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dibesarkan di sana, terlindung dari ancaman penguasa lalim. Sementara itu di Babilonia, kekejaman terus berlanjut. Bayi-bayi laki-laki lainnya tak luput dari pembantaian. Tangisan mereka terhenti dalam genggaman algojo-algojo kejam yang menjalankan perintah tanpa belas kasihan. Namun takdir telah digariskan. Nabi Ibrahim alaihissalam telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban misi besar. Di balik persembunyiannya, masa depan seorang nabi tengah dipersiapkan. Seorang pemuda yang kelak akan berdiri menantang kesombongan raja yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tahun demi tahun berlalu dan Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh dewasa. Di tengah keheningan hutan, ia belajar dari alam serta petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Ia mengamati bintang-bintang yang bersinar di langit, matahari yang terbit dan tenggelam, serta bulan yang bercahaya di malam hari. Dari semua itu, hatinya dipenuhi keyakinan bahwa alam semesta ini tidak mungkin diciptakan oleh patung-patung yang disembah masyarakat Babilonia. Pasti ada satu Tuhan yang Maha Esa, dan Ibrahim merasa terpanggil untuk menyampaikan kebenaran ini kepada umat manusia. Terpisah dari kehidupan di Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh dalam kesunyian, jauh dari pengaruh penyembahan berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan membimbingnya hingga tiba waktunya diangkat sebagai nabi pada usia 40 tahun. Pada saat itu, Raja Namrud telah berkuasa selama 4 dekade, penuh dengan kesombongan. Kekuasaan Namrud tidak hanya meluas ke seluruh negeri, tetapi juga diperkuat dengan penyembahan berhala yang ia paksakan kepada rakyatnya. Patung-patung raksasa didirikan di setiap sudut kota, termasuk patung dirinya yang megah, untuk dipuja sebagai dewa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu, ia tidak menunda-nunda tugasnya. Dengan keberanian ia memasuki kota Babilonia dan langsung menuju kuil terbesar, pusat pemujaan yang dihormati masyarakat. Di dalamnya berdiri patung-patung raksasa yang mewakili dewa-dewa yang disembah, termasuk patung Namrud yang menjulang di tengah ruangan. Malam itu, kuil dipenuhi orang-orang yang datang membawa sesajen untuk dipersembahkan. Para penjaga kuil yang dianggap sebagai perantara para dewa mengawasi dengan ketat persembahan yang diletakkan di atas altar. Rakyat yang datang sujud dengan penuh ketakutan, khawatir akan murka para berhala jika tidak memberikan persembahan yang cukup. Di tengah keramaian itu, dengan langkah mantap dan keyakinan yang teguh, Nabi Ibrahim alaihissalam memasuki kuil, bersiap untuk menantang kepercayaan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Tak seorang pun mengenalnya karena ia berasal dari luar Babilonia, namun kehadirannya segera menarik perhatian. Dengan langkah tegap, Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan mendekati patung-patung raksasa yang berdiri megah di dalam kuil, sesuatu yang dianggap mustahil oleh penduduk setempat. Mereka percaya bahwa mendekati patung saja bisa membawa kutukan, apalagi menyentuhnya. Namun, tanpa ragu, Nabi Ibrahim terus melangkah, matanya tertuju pada altar tempat sesajen-sesajen diletakkan.
Tanpa gentar, Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil sebuah apel yang telah dipersembahkan di depan patung. Para penyembah menahan napas, tidak percaya bahwa ada seseorang yang berani mengambil sesajen yang dianggap suci. Namun, Nabi Ibrahim tidak berhenti di situ. Ia menggigit apel tersebut, mengunyahnya perlahan, lalu menatap patung-patung itu dengan tatapan penuh tantangan. "Wahai yang kalian anggap sebagai Tuhan, aku telah mengambil apel ini. Apakah kau tidak marah?" Serunya dengan lantang. Keheningan menyelimuti kuil, tidak ada jawaban. Tentu saja patung-patung itu tetap diam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengulanginya dengan suara lebih keras. "Wahai yang disembah oleh penduduk Babilonia, aku telah memakan apel yang kau miliki. Mengapa kau tidak marah?" Lagi-lagi tidak ada jawaban. Para penyembah mulai saling berpandangan, kebingungan dan ketakutan menyelimuti mereka. Seumur hidup, mereka percaya bahwa patung-patung ini memiliki kekuatan gaib. Tetapi mengapa mereka tidak menunjukkan kemarahan? Untuk ketiga kalinya, Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap patung terbesar dan berseru, "Aku telah mengambil dan memakan sesajenmu. Mengapa kau hanya diam? Tidakkah kau mampu membela dirimu?" Namun seperti sebelumnya, patung itu tetap bisu, tidak mampu berbuat apa-apa. Ketegangan mulai menyelimuti kuil. Para penyembah mulai merasa gelisah, sebagian dari mereka mulai meragukan keyakinan yang selama ini mereka pegang. Namun, ketakutan masih menguasai hati mereka, membuat mereka enggan mengakui keraguan itu secara terbuka. Tidak berhenti di situ, Nabi Ibrahim alaihissalam melemparkan sisa apel ke salah satu patung. Orang-orang yang menyaksikan perbuatannya terpaku. Mereka menunggu sesuatu terjadi, kutukan, petir atau kemarahan para dewa, tetapi tidak ada yang terjadi. Patung-patung itu tetap diam, tidak berdaya. Keraguan mulai tumbuh di benak mereka, meskipun belum ada yang berani mengatakannya. Namun, benih kebenaran telah ditanamkan dalam hati mereka, dan Nabi Ibrahim alaihissalam siap untuk melanjutkan langkahnya dalam menghancurkan kepercayaan palsu yang telah mengakar begitu lama. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti hanya dengan tindakan itu. Ia menatap masyarakat Babilonia dan berkata, "Wahai sesembahan kalian, jika kalian benar-benar Tuhan, mengapa kalian hanya diam tak berdaya? Tuhan yang sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi." Dengan kata-kata tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menyusun rencana yang lebih besar untuk mengguncang keyakinan mereka. Setelah meninggalkan kuil, ia kembali dengan membawa sebuah kapak besar. Malam itu, saat kuil sepi dan hanya dijaga oleh satu penjaga, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menghancurkan patung-patung kecil satu persatu. Kepala dan tangan patung-patung itu dipenggal, lalu dilempar ke lantai, menciptakan pemandangan yang porak-poranda. Namun ia sengaja membiarkan satu patung tetap utuh, patung terbesar yang melambangkan Raja Namrud, yang dianggap sebagai Tuhan oleh rakyat Babilonia. Dengan cerdik, Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan kapak di tangan patung tersebut, seolah-olah patung itu yang telah menghancurkan yang lain. Setelah selesai, ia meninggalkan kuil dengan tenang. Keesokan paginya, penduduk Babilonia datang untuk beribadah seperti biasa. Namun mereka terkejut melihat kuil dalam keadaan berantakan. Patung-patung yang selama ini mereka sembah hancur berserakan. Hanya menyisakan patung Raja Namrud yang berdiri utuh dengan kapak di tangannya. Siapa yang berani melakukan ini? Teriak mereka dengan kemarahan membuncah. Penjaga kuil yang berada di tempat kejadian menunjuk ke arah Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkata, "Ibrahim, dialah yang menghancurkannya tadi malam." Tanpa membuang waktu, mereka segera menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam dan membawanya ke hadapan mereka. Dengan penuh emosi mereka bertanya, "Apakah kau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Dengan tenang Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Lihatlah sendiri siapa yang memegang kapak itu. Tanyakan pada patung besar itu. Mungkin dialah yang menghancurkan patung-patung lainnya. Jika dia memang bisa berbicara, tentu dia akan menjawab." Kerumunan terdiam. Beberapa orang mulai berpikir bahwa mungkin benar apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam, patung-patung itu hanyalah benda mati yang tidak memiliki kuasa apapun. Namun sebagian lainnya tetap bersikeras mempertahankan keyakinan mereka dan merasa terhina
oleh tantangan yang diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keadaan pun menjadi semakin tegang, keraguan mulai tumbuh di antara sebagian masyarakat Babilonia. Namun, mereka yang masih keras kepala segera melapor kepada Raja Namrud. Mereka menganggap tindakan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai penghinaan besar yang harus dihukum. Dengan penuh kemarahan, mereka bergegas menuju istana dan melaporkan kejadian di kuil Raja Namrud, yang selama ini dipuja dan dianggap sebagai Tuhan oleh rakyatnya, merasa terancam. Ia menyadari bahwa perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sekadar tindakan biasa, melainkan ancaman langsung terhadap kekuasaannya. Tanpa ragu, ia memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam segera dibawa ke hadapannya untuk diadili. Namun sebelum para utusan Raja Namrud datang menangkapnya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dengan tenang, "Tak perlu kalian memanggilku, aku sendiri yang akan datang ke istana." Pagi itu, dengan langkah penuh keberanian, Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan menuju istana Raja Namrud. Istana yang setiap hari dipenuhi rakyat yang meminta makanan, perlindungan, serta kekayaan dari rajanya, kini akan menyaksikan peristiwa yang berbeda. Nabi Ibrahim alaihissalam datang bukan untuk memohon, melainkan untuk menantang raja yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Saat tiba di hadapan Raja Namrud, semua mata tertuju padanya. Suasana di istana mendadak sunyi, dipenuhi ketegangan. Raja Namrud menatapnya dengan tajam lalu berkata, "Siapa kau yang berani menghina Tuhan-Tuhan kami dan menantangku di hadapan rakyatku?" Dengan penuh ketegasan, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Aku datang untuk menunjukkan kebenaran kepada kalian, bahwa sesembahan yang kalian puja hanyalah patung-patung tak berdaya. Bahkan dirimu Namrud tidak layak disembah." Ketenangan Nabi Ibrahim alaihissalam membuat suasana semakin menegangkan. Semua orang terdiam, tak percaya bahwa ada seseorang yang berani berbicara seperti itu di hadapan raja mereka. Meskipun merasa terhina, Raja Namrud menahan emosinya. Ia tahu bahwa jika ia menunjukkan kelemahan, kewibawaannya akan runtuh di hadapan rakyatnya. Dengan penuh kesombongan, ia menjawab, "Kau bilang Tuhanmu berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Aku pun bisa melakukan hal yang sama." Nabi Ibrahim alaihissalam menantang Raja Namrud, "Buktikanlah jika kau memang mampu melakukannya." Raja Namrud kemudian memerintahkan 2 prajuritnya untuk menangkap 2 orang laki-laki yang kebetulan melintas di luar istana. Di hadapan semua orang, ia membunuh salah satu dari mereka dan membiarkan yang lainnya pergi. Dengan penuh kesombongan, ia berkata, "Lihat, aku telah membunuh 1 orang dan membiarkan yang lain tetap hidup. Bukankah ini bukti bahwa aku bisa menghidupkan dan mematikan?" Nabi Ibrahim alaihissalam menatap Raja Namrud dengan penuh keyakinan dan berkata, "Itu hanyalah tipu daya manusia. Kau tidak menghidupkan siapapun. Kau hanya membiarkan seseorang tetap hidup. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang sebenarnya, Dialah yang menghidupkan dan mematikan dengan kekuasaannya." Melihat Raja Namrud masih berusaha mempertahankan argumennya, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan tantangan lain yang tak mungkin bisa dibantah. "Setiap hari Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Jika engkau benar-benar Tuhan, pindahkanlah matahari dari barat ke timur." Seluruh orang yang hadir di aula itu terdiam. Raja Namrud tertegun, tak mampu berkata-kata. Tantangan ini terlalu besar, bahkan bagi seorang raja yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa orang kafir itu menjadi bungkam dan tak bisa memberikan jawaban. Namun, Raja Namrud yang angkuh tidak mau menunjukkan kelemahannya di hadapan rakyatnya. Dengan penuh kemarahan ia berteriak, "Tangkap orang ini dan jebloskan dia ke dalam penjara. Aku akan membunuhnya dengan cara yang paling menyakitkan agar tak ada lagi yang berani menentangku." Raja Namrud segera mengumpulkan para penasihatnya untuk menentukan hukuman yang paling kejam bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah bermusyawarah, mereka memutuskan bahwa cara paling menyakitkan untuk membunuhnya adalah dengan membakarnya hidup-hidup. Raja Namrud setuju.
Tetapi ia tidak ingin sekadar membuat api kecil. Ia ingin menunjukkan kekuasaannya dengan menciptakan api raksasa yang menjulang setinggi istana untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia segera memerintahkan rakyatnya untuk mengumpulkan kayu dalam jumlah besar. Tenaga kerja dikerahkan, biaya besar dikeluarkan, dan akhirnya tumpukan kayu raksasa pun terbentuk, menjulang tinggi di tengah kota. Ini bukan sekadar api biasa, melainkan kobaran dahsyat yang mampu membakar ribuan orang sekaligus. Namun kali ini, api itu dinyalakan hanya untuk satu orang, Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh rakyat Babilonia diundang untuk menyaksikan peristiwa besar ini. Mereka berbondong-bondong memenuhi lapangan luas, mengelilingi tumpukan kayu yang telah disulut, hingga menyala dengan kobaran api yang mengerikan. Jutaan pasang mata menatap dengan perasaan campur aduk, ketakutan, keheranan, dan rasa penasaran. Mereka ingin melihat bagaimana Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan akan mengakhiri hidup Nabi Ibrahim alaihissalam yang berani menentangnya. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dilemparkan ke dalam api yang telah dinyalakan dengan penuh kebencian oleh Raja Namrud dan pasukannya, masyarakat Babilonia semakin ramai berkumpul. Mereka menunggu dengan antusias bagaimana pria yang menantang ketuhanan Namrud akan dihancurkan oleh api. Namun di tengah lautan manusia yang menyaksikan dengan mata penuh kebencian dan rasa ingin tahu, malaikat Jibril datang membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. "Wahai Ibrahim, apakah kau membutuhkan pertolonganku?" Dengan ketenangan dan keyakinan yang tak tergoyahkan, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Jika pertolongan itu darimu, wahai Jibril, aku tidak membutuhkannya. Namun, jika dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku hanya akan meminta kepadanya." Begitulah keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun di hadapannya terbentang api yang siap melahap tubuhnya, ia tetap hanya bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinannya begitu kuat sehingga dalam Al-Quran Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang umat yang taat karena keimanan dan keteguhannya sebanding dengan satu kaum yang beriman. Ketika tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dilemparkan ke dalam kobaran api, ia mengucapkan doa penuh keyakinan, "Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah. Engkaulah satu-satunya yang aku imani meski tak kasat mata. Aku yakin Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk api ini. Maka jadikanlah api ini dingin dan keselamatan bagiku." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan perintah dari langit, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam jatuh ke dalam kobaran api yang membara, keajaiban pun terjadi. Alih-alih merasakan panas yang menyiksa, ia justru merasakan kesejukan dan perlindungan seakan berada di taman yang indah. Di sekelilingnya, suasana terasa nyaman. Bahkan ia melihat makanan yang telah disediakan oleh Allah. Dari luar tungku raksasa, masyarakat Babilonia menanti jeritan kesakitan atau tanda kehancuran Nabi Ibrahim. Namun, tak satu pun suara kesakitan terdengar. Mereka terdiam, tak percaya dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Raja Namrud yang dipenuhi amarah dan rasa malu mencoba menenangkan rakyatnya. "Ibrahim telah musnah. Api telah menghanguskannya oleh kekuatanku." Namun, ketika ia melihat ke dalam kobaran api, ia terperanjat. Nabi Ibrahim masih bergerak dengan tenang sebagaimana yang telah diatur oleh malaikat Jibril. Gerakan sederhana dari Nabi Ibrahim ini membuat Raja Namrud dan rakyat Babilonia terdiam dalam keterkejutan. Tidak mungkin ada manusia yang mampu bertahan di dalam api sebesar itu tanpa terbakar habis, apalagi tanpa sedikit pun mengerang kesakitan. Tak ingin kehilangan muka, Raja Namrud memerintahkan agar api terus dinyalakan selama 3 hari penuh. Pasukan elitnya diperintahkan untuk berjaga di sekitar tungku, memastikan bahwa jika Nabi Ibrahim mencoba keluar, mereka akan segera mendorongnya kembali ke dalam api. Keyakinan Raja Namrud bahwa tak seorang pun bisa selamat dari api sebesar itu semakin meneguhkan egonya sebagai Tuhan yang tak terkalahkan. Namun, setelah 3 hari berlalu, api akhirnya mulai meredup. Dengan penuh kemenangan, Raja Namrud memerintahkan seluruh rakyat Babilonia berkumpul kembali.
Ia ingin memastikan bahwa Nabi Ibrahim benar-benar telah menjadi abu, tetapi apa yang mereka saksikan sungguh di luar nalar. Saat api benar-benar padam, Nabi Ibrahim alaihissalam terlihat duduk dengan tenang di tengah bekas kobaran api. Tubuhnya utuh tanpa luka sedikit pun, bahkan wajahnya berseri-seri seolah ia baru saja menikmati kedamaian di taman surga. Raja Namrud kembali ke istananya dengan hati yang hancur. Setelah mengalami penghinaan di hadapan rakyatnya, di mana api yang ia nyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam justru berubah menjadi tempat yang sejuk bagi sang Nabi, kebohongannya selama ini mulai terungkap. Kegagalannya mempertahankan citra sebagai penguasa tak terkalahkan menjadi pukulan telak bagi ego dan reputasinya. Di depan rakyatnya, Raja Namrud masih berusaha mempertahankan wibawa, tetapi di dalam hati, ia tahu semuanya telah berakhir. Langkah kakinya terasa berat saat memasuki gerbang istana. Para penjaga yang biasanya menunduk penuh hormat kini hanya meliriknya dengan tatapan penuh keraguan, seolah menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri sang Raja Namrud, yang biasanya dipenuhi kepercayaan diri dan kesombongan, kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Malam itu, saat ia duduk di atas singgasananya yang terbuat dari emas, dikelilingi permadani mewah dan patung-patung dewa yang biasa ia sembah, tak ada satupun yang mampu memberinya ketenangan. Kekuasaan, harta, dan kemegahan istananya kini terasa hampa. Pikirannya terus dihantui oleh sosok Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin seorang lelaki biasa yang hanya bersandar pada keyakinannya kepada Tuhannya bisa bertahan dari api sebesar itu? Api yang seharusnya melahapnya dalam sekejap justru menjadi bukti nyata bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di luar jangkauan manusia. Bahkan seorang raja sekalipun, malam itu Raja Namrud mencoba tidur, tetapi rasa takut dan malu terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Nabi Ibrahim yang berdiri tegak di tengah kobaran api muncul dalam benaknya, seolah menantang seluruh keyakinan yang selama ini ia pegang. Suara api yang berderak bergema di telinganya, bukan sebagai suara kemenangan, melainkan sebagai pengingat akan kehinaan yang kini ia rasakan. Keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Raja Namrud bangun dengan perasaan lebih gelisah daripada sebelumnya. Ia segera memanggil para penasihatnya, berharap mereka bisa menenangkan pikirannya. Namun, tak satu pun dari mereka berani menatapnya secara langsung. Seolah-olah mereka semua takut mengatakan kenyataan yang jelas bahwa kekuasaannya perlahan-lahan mulai runtuh. Saat Raja Namrud mencoba berbicara, tiba-tiba ia merasakan sesuatu masuk ke dalam hidungnya. Terkejut, ia spontan mengibaskan tangannya, mengira itu hanyalah serangga biasa. Namun dalam hitungan detik, rasa gatal yang awalnya ringan berubah menjadi sensasi aneh. Seekor lalat kecil yang tampak sepele ternyata telah menyusup ke dalam rongga hidungnya. Raja Namrud berusaha meniupnya keluar, menggosok hidungnya dengan kasar tetapi tidak berhasil. Lalat itu terus merayap lebih dalam, menyebabkan sensasi yang semakin tidak nyaman. Tak lama kemudian, ia mulai merasakan nyeri di kepalanya. Di depan para penasihatnya, Raja Namrud mengerang kesakitan, kedua tangannya mencengkeram kepalanya erat-erat. Lalat itu bergerak semakin jauh, mendekati otaknya, dan rasa sakit yang sebelumnya hanya sekadar gangguan kini berubah menjadi siksaan luar biasa. Teriakan kesakitannya menggema di seluruh ruangan. Dengan panik, ia memukul-mukul kepalanya, berusaha mengusir serangga kecil itu. Namun semua usahanya sia-sia. Rasa sakit semakin menyebar, menjalar ke seluruh kepalanya seperti sengatan yang tak henti-hentinya. Dalam kepanikan, Raja Namrud memerintahkan para tabib kerajaan untuk segera datang. Mereka tiba tergesa-gesa, membawa ramuan-ramuan obat serta alat pengobatan terbaik. Namun, setelah berjam-jam, pukulan demi pukulan terus mendarat di kepalanya, meninggalkan memar dan luka yang semakin parah. Para penjaga dan pelayan yang menyaksikan hanya bisa terdiam, tidak berani mendekat, karena raja mereka terlihat semakin kehilangan akal. Suara benturan benda-benda tumpul yang menghantam kepalanya menggema di seluruh ruangan, menjadi bukti keputusasaan dan tekanan yang dialami Raja Namrud. Namun, semua usahanya sia-sia.
Lalat kecil itu tetap bersarang di dalam kepalanya, memperburuk penderitaannya. Dengan mata yang liar dan napas tersengal, Raja Namrud terus memukul kepalanya sendiri, seolah berharap bisa mengusir serangga itu dengan kekerasan. Namun semakin keras ia memukul, semakin dalam rasa sakit yang dirasakannya. Akal sehatnya perlahan mulai terkikis oleh penderitaan yang tak tertahankan. Ia tidak lagi terlihat sebagai seorang penguasa yang gagah dan berkuasa. Kini, ia hanyalah seorang pria yang tersiksa oleh sesuatu yang tidak mampu ia lawan. Pada hari ketiga, pukulan-pukulannya hanya membuatnya semakin lemah dan menyedihkan. Kepalanya penuh dengan luka lebam, dan darah mulai mengalir dari pelipisnya akibat pukulan yang terlalu kuat. Namun, rasa sakit akibat lalat itu jauh lebih menyiksa daripada luka-luka yang ia buat sendiri. Raja Namrud semakin terpuruk, bukan hanya karena kesakitan tetapi juga karena ketidakberdayaannya menghadapi makhluk sekecil itu. Seorang raja yang dulu menganggap dirinya sebagai dewa, kini hanya bisa memukuli kepalanya sendiri tanpa henti, mencoba melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa ia lihat. Setiap kali ia mencoba beristirahat, rasa sakit itu kembali dengan intensitas yang lebih kuat, seolah ada bilah pisau yang terus mengoyak otaknya dari dalam. Di puncak penderitaannya, Raja Namrud berteriak memerintahkan para pelayan untuk membawakan benda apapun yang bisa ia gunakan untuk memukul kepalanya. Namun, tak satu pun yang mampu menolongnya. Para pelayan hanya bisa mundur ketakutan, melihat penguasa mereka yang dulunya begitu perkasa kini berubah menjadi sosok yang nyaris gila karena kesakitan. Malam harinya ketika tubuh Raja Namrud sudah terlalu lemah untuk bergerak, ia terkapar di lantai istana dengan napas tersengal-sengal. Namun, penderitaannya belum berakhir. Lalat kecil itu tetap menggerogoti otaknya, membuatnya tersiksa hingga titik terakhir kehidupannya. Pemandangan ini menjadi bukti nyata bahwa Raja Namrud, yang dulunya begitu berkuasa dan tak tersentuh, kini telah tumbang bukan oleh pasukan besar atau senjata tajam, melainkan oleh makhluk kecil yang bahkan sulit dilihat dengan mata telanjang. Dalam penderitaannya, bayangan-bayangan mulai menghantuinya. Raja Namrud seolah dipaksa untuk mengingat kembali segala kebengisan yang pernah ia lakukan. Setiap kebohongan yang ia ucapkan, setiap nyawa yang ia renggut, serta segala bentuk kezaliman yang ia perintahkan kini berputar di benaknya. Di antara gambaran-gambaran itu, sosok Nabi Ibrahim muncul di pikirannya. Ia melihat Nabi Ibrahim berdiri teguh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dirinya sendiri tenggelam dalam kesombongan dan kehancuran. Kesadaran ini membuatnya semakin terpuruk. Dengan suara lirih dan penuh keputusasaan, Raja Namrud mulai berbicara sendiri. Ia memohon ampun kepada dewa-dewa yang selama ini ia sembah, berharap ada yang menyelamatkannya. Namun, tidak ada jawaban. Patung-patung yang terpahat megah di dinding istananya justru terasa mengejeknya. Bahkan berhala yang selama ini ia puja tak mampu berbuat apa-apa untuk menolongnya. Ketika matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, napas Raja Namrud semakin melemah. Suara erangannya yang menyayat hati kian meredup hingga akhirnya berhenti sepenuhnya. Ia tergeletak tak bernyawa di lantai istananya yang megah, meninggalkan keheningan yang mencekam. Tubuh yang dulu diselimuti kekuasaan kini terbujur kaku, tak lagi memiliki arti. Yang lebih mengejutkan, sesaat setelah Raja Namrud menghembuskan napas terakhir, lalat kecil yang telah menyiksanya keluar dari hidungnya. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu hanya bisa terdiam dalam keterkejutan. Bagaimana mungkin seorang raja yang begitu perkasa bisa dihancurkan oleh makhluk sekecil itu? Kabar tentang kematian Raja Namrud yang mengenaskan segera menyebar ke seluruh penjuru Babilonia. Mereka yang dahulu takut padanya, kini mulai berbisik-bisik membicarakan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghancurkan raja mereka dengan cara yang tak terbayangkan. Kekayaan, pasukan, dan kekuatan yang dimiliki Raja Namrud ternyata tidak berarti apa-apa di hadapan kehendak Allah. Setelah kepergiannya, istana megah yang dahulu dipenuhi kemewahan berubah menjadi tempat yang sunyi. Patung-patung berhala yang dulu disembah kini dibiarkan terbengkalai dan berdebu. Tak ada lagi upacara pemujaan atau ritual penghormatan.
rakyat Babilonia akhirnya menyadari bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan mutlak. Sementara itu, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali menjalani kehidupannya dengan penuh ketenangan, meninggalkan Babilonia yang kini larut dalam keheningan, merenungi nasib tragis raja mereka yang sombong. Kisah ini menyampaikan pesan yang sangat jelas bagi seluruh umat manusia. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat ditandingi oleh siapapun dan apapun di dunia ini. Mereka yang sombong dan menolak kekuasaannya, sekuat apapun mereka, pada akhirnya akan dihancurkan dengan cara yang tak terduga. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan seorang hamba yang beriman sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia dihadapkan pada api yang berkobar, ia tidak merasa takut atau ragu karena ia yakin bahwa Allah adalah pelindungnya. Sebaliknya, Raja Namrud adalah simbol kesombongan manusia yang mengira bahwa kekuasaan dan harta dapat menggantikan keimanan. Namun, pada akhirnya, kesombongannya justru menjadi penyebab kehancurannya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, manusia sering diberikan perumpamaan agar mereka mau berpikir dan merenung. Mereka yang memuja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu manusia, berhala atau apapun yang mereka anggap memiliki kekuatan, tidak akan pernah mampu menciptakan makhluk sekecil lalat. Bahkan, jika mereka bersatu, mereka tetap tidak akan mampu menandingi kekuasaannya. Kematian Raja Namrud menjadi bukti nyata bahwa makhluk sekecil lalat pun dapat menjadi alat kehancuran bagi orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tragis ini mengandung pesan yang mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membinasakan Raja Namrud secara fisik, tetapi juga menghancurkan kesombongan dan ego yang selama ini ia bangun. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sebesar apapun kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki manusia, tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan berakhir dalam kehinaan. Nabi Ibrahim alaihissalam terus dikenang sebagai teladan bagi seluruh umat manusia, seorang hamba yang taat, sabar, dan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya iman, keteguhan hati, serta kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah sementara. Sahabat Coba Islam, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like dan subscribe. Tulis juga pendapat kalian tentang kisah ini di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.